Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih adalah kita masih merengkuh keislaman dan keimanan di dalam diri kita, yang merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 102 ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Di hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kemampuan untuk menjalani ibadah siam di bulan Ramadan sampai selesai nanti. Kesempatan kali ini sedikit yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan menjauhi dusta. Ini termasuk salah satu dari adab wajib yang mesti kita jaga selama bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan dusta? Para ulama menyebutkan al-kadhib huwa al-ikhbar bi khilafil waqi'. Dusta adalah menyampaikan sesuatu yang menyelisihi realita, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketika seorang memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, maka dia telah berkata dusta. Berdusta macam-macam sifatnya. Ada berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, berdusta kepada sama manusia secara umum. Masing-masing memiliki konsekuensi dan juga tingkatan dosa yang ada. Dosa yang paling besar adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika kita mengatakan sesuatu menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyatakan sesuatu yang menyelisih dari ketetapan Allah. Ketika seorang itu mengatakan Allah menghalalkan sesuatu padahal Allah tidak menghalalkan sesuatu, ataupun sebaliknya Allah mengharamkan sesuatu, dia bilang tapi ternyata Allah tidak mengharamkan sesuatu, maka itu telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semuanya di dalam surat An-Nahl ayat 116 dan 117. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalil wa lahum adzabun alim." Dan janganlah kalian mengatakan apa yang disifatkan dari lisan kalian dengan mengatakan ini halal, ini haram, dengan tujuan untuk melakukan kedustaan atas nama Allah. Sungguhnya orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah, maka dia tidak akan beruntung. Perhiasan yang sedikit, kenikmatan yang sedikit, dan baginya adalah sisaan yang pedih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, marilah kita jaga lisan kita, jangan sampai kita menyatakan sesuatu yang dusta, yang berbohong, atau orang mengatakan sekarang sebagai hoax, berita dusta, berita palsu. Maka apa saja yang kita sampaikan hendaknya kita selektif. Tidak setiap apa yang kita dengar, tidak setiap apa yang kita baca kemudian kita sebarkan, kita sampaikan informasi itu kepada orang lain. Tapi hendaknya kita berhati-hati supaya kita tidak terjerumus ke dalam kedustaan. Karena bahaya dusta ini, Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim maupun yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban."
jauhilah oleh kalian dari sikap dusta. Karena kedustaan itu akan menyeret seorang kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menyeret seorang kepada nerakanya Allah. Seorang yang berdusta dan berusaha untuk senantiasa dusta, maka akan ditetapkan oleh Allah dalam golongan para pendusta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak menjaga kedustaan dari lisan kita, hakikatnya Allah tidak membutuhkan dari kita, baik itu ketika kita menahan diri dari makan ataupun minum. Makanya Rasulullah di dalam hadis sahihnya, beliau mengatakan, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta, maka Allah tidak membutuhkan darinya dengan meninggalkan makan maupun minum. Bagi orang-orang yang memiliki kualitas iman yang tinggi, derajat yang tinggi di dalam berpuasa, maka ketika dia berdusta, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya adalah batal sampai pada derajat yang mesti dia miliki. Namun secara umum bagi kaum muslimin, dusta ini bukan suatu hal yang membatalkan puasa, tapi dia termasuk salah satu dari perbuatan dosa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita, dari culasnya lisan kita, supaya kita tidak melakukan kedustaan, baik itu dari ucapan kita ataupun tindakan-tindakan jahiliyah yang muncul dari diri kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.